Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi pedagogik merupakan salah satu dari 4 kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Selain kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi ini mencakup pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di tingkat sekolah dasar, kompetensi ini sangat penting karena guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing utama dalam fase pembentukan karakter dan pengetahuan dasar anak. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup kompetensi pedagogi guru sekolah dasar. Kompetensi pedagogi guru sekolah dasar yaitu mencakup beberapa aspek utama. Nah, yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik, di mana guru sekolah dasar harus mampu mengenal tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak usia sekolah dasar. Mengidentifikasi perbedaan individu termasuk gaya belajar, latar belakang keluarga, kemampuan awal, dan potensi khusus. Menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di mana guru harus menguasai berbagai teori belajar seperti behaviorisme, konstruktivisme, humanisme, dan juga kognitivisme, di mana serta prinsip-prinsip seperti pembelajaran aktif dan menyenangkan, pembelajaran kontekstual dan bermakna, penerapan metode pembelajaran inovatif dan bervariasi. Nah, yang ketiga ada mengembangkan kurikulum. Kemampuan ini mencakup menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Merancang tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media, dan penilaian. Menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks lokal siswa. Nah, yang keempat ada menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Di sini, guru SD harus menggunakan metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang sesuai seperti bermain peran, diskusi kelompok, proyek, atau eksperimen, di mana memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Nah, yang selanjutnya ada memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di era digital, di mana guru SD perlu mampu menggunakan perangkat dan aplikasi pembelajaran seperti video, e-learning, Google Classroom, dan sebagainya, di mana mendorong literasi digital yang aman dan bertanggung jawab bagi siswa. Yang keenam ada memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, di mana guru perlu menumbuhkan kreativitas, minat, dan bakat siswa, memberikan motivasi belajar, dan membentuk karakter siswa, membimbing siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif dengan siswa, di mana kemampuan ini mencakup komunikasi yang empatik, jelas, dan mendorong partisipasi aktif, menjalin hubungan positif yang penuh rasa saling percaya dengan siswa. Selanjutnya, melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan belajar melalui penilaian formatif dan sumatif, teknik penilaian otentik seperti portofolio, observasi, proyek, dan penilaian diri, menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki strategi mengajar.
Nah, yang kesembilan, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Guru SD harus terus belajar melalui pelatihan, seminar, webinar, MGMP, atau membaca literatur, menerapkan refleksi dan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk perbaikan pembelajaran. Nah, selanjutnya tantangan dalam penerapan kompetensi pedagogi di sekolah dasar. Beberapa tantangan yang sering dihadapi guru sekolah dasar antara lain keterbatasan fasilitas atau media belajar, jumlah siswa yang banyak dengan karakteristik yang beragam, kurangnya pelatihan berkelanjutan tentang pendekatan pembelajaran terbaru, adaptasi terhadap teknologi digital. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi peningkatan kompetensi pedagogik guru sekolah dasar, yaitu mengikuti pelatihan dan workshop secara berkala, bergabung dalam komunikasi belajar guru, melakukan refleksi pembelajaran secara rutin, mengembangkan media pembelajaran sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik yang menguatkan pendidikan karakter. Pembelajaran di sekolah dasar harus sejalan dengan nilai-nilai karakteristik seperti disiplin, toleransi, rasa ingin tahu, gotong royong. Guru bisa mengintegrasikan dalam kegiatan proyek kelompok, diskusi sosial sederhana, misalnya seperti menjaga kebersihan kelas. Pemilihan, yaitu siswa teladan mingguan, bukan berdasarkan nilai atau tetapi perilaku. Selanjutnya yaitu studi kasus atau praktik pedagogi guru sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu guru membimbing anak dengan kesulitan belajar. Guru tidak hanya menegur siswa yang lambat, tapi mengubah pendekatannya. Ia menggunakan media konkret dan permainan untuk membantu siswa memahami konsep bilangan. Yang kedua, guru menerapkan refleksi harian. Setelah pelajaran, guru memberi 5 menit bagi siswa untuk menulis apa saja pelajari hari ini. Guru mengumpulkan dan membaca untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu peran guru sekolah dasar dalam konteks pedagogi. Guru sekolah dasar saat ini bukan hanya sebagai penyampai materi, tapi berubah menjadi fasilitator belajar, mendorong siswa mencari tahu, mencoba, berdiskusi. Pengarahan pengembangan karakter menerapkan nilai seperti jujur, tanggung jawab, empati. Motivator memberi semangat, inspirasi, dan pendekatan personal. Guru harus mampu mendesain pembelajaran yang mengugah keingintahuan siswa dan membuat siswa merasa aman untuk berekspresi. Nah, selanjutnya yaitu upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Pelatihan dan workshop berkelanjutan, komunitas belajar guru atau KKG atau PKG, pendidikan profesi guru atau PPG, evaluasi dan refleksi berkala terhadap pembelajaran, kolaborasi dengan guru lain, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya dampak kompetensi pedagogik yang baik. Bagi siswa, yang pertama, meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, mengembangkan potensi secara menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi dalam belajar. Bagi guru, yang pertama menjadi lebih percaya diri dan profesional. Yang kedua, mampu mengelola kelas dengan baik. Yang ketiga, menjadi inspirasi bagi rekan sejawat. Bagi sekolah, yang pertama, mutu pendidikan meningkat. Yang kedua, reputasi sekolah membaik. Yang ketiga, menciptakan budaya belajar yang positif. Nah, yang selanjutnya, tantangan dalam penerapan kompetensi pedagogi di sekolah dasar. Keterbatasan sumber daya, media pembelajaran, akses internet, pelatihan guru. Jumlah siswa banyak, sulit
sulit memberikan perhatian individual, tuntutan administratif, guru terkadang terbebani tugas non-pedagogik. Selanjutnya yaitu penguatan identitas guru sebagai pendidik humanis. Guru sekolah dasar perlu memiliki kesadaran bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Setiap anak memiliki keunikan yang layak dihormati. Pendidikan adalah proses panjang yang melibatkan rasa, bukan sekedar angka. Prinsip ini mengubah pendekatan guru menjadi empatik, bukan otoritatif. Penuh dialog, bukan hanya instruksi. Berbasis hubungan, bukan hanya target capaian. Selanjutnya, keterampilan sosial emosional sebagai hasil pembelajaran. Kompetensi pedagogik bukan hanya ditandai dengan nilai akademik siswa, tetapi juga kemampuan mereka belajar bekerja sama, kepedulian sosial, toleransi terhadap perbedaan, keteguhan dalam menyelesaikan tantangan. Selanjutnya, komponen kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Berdasarkan Pendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi pedagogik guru mencakup yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Guru sekolah dasar harus mampu memahami kondisi peserta didik dari segi latar belakang sosial budaya, psikomotorik, gaya belajar, perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik, kebutuhan khusus atau keberagaman kemampuan. Selanjutnya, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori belajar, pendekatan pembelajaran yang sesuai, pengelolaan kelas dan strategi motivasi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum, kemampuan dalam merancang RPP, silabus, dan bahan ajar yang relevan dengan kurikulum nasional, kontekstual dan sesuai kebutuhan daerah atau sekolah, berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik, menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode, media, dan sumber belajar yang sesuai, mengelola waktu, kegiatan, dan lingkungan belajar dengan efektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menggunakan media digital dan perangkat TIK, menyediakan pembelajaran daring atau online bila diperlukan, mengelola informasi melalui platform pembelajaran. Yang keenam, refleksi dan refleksi pembelajaran, menyusun instrumen penilaian atau pengetahuan keterampilan dan juga sikap, melakukan penilaian autentik dan portofolio, melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketujuh, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi, memberikan layanan bimbingan, mengembangkan minat dan bakat, menumbuhkan semangat belajar, dan karakter positif. Selanjutnya, pentingnya si pedagogik bagi guru sekolah dasar. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan penguasaan kompetensi pedagogi, guru mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Mendukung perkembangan holistik anak sekolah dasar tidak hanya belajar kognitif, tetapi juga membentuk kepribadian, emosi, dan sosial. Menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa. Guru mampu melakukan diferensiasi pembelajaran, memperhatikan siswa dengan kebutuhan khusus, dan memberikan perlakuan adil bagi semua siswa. Menghadapi tantangan abad 21. Guru dituntut untuk adaptif, kreatif, kolaboratif, dan literat teknologi.
Dapat kita simpulkan bahwasanya kompetensi pedagogik adalah fondasi utama dalam keberhasilan proses pendidikan di tingkat dasar. Guru sekolah dasar sebagai ujung tombak pendidikan harus menguasai berbagai aspek pedagogik agar mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan mampu membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, penguatan kompetensi ini harus menjadi fokus utama dalam pengembangan profesionalisme guru.